Aku hanya berniat mengambil SIM yang katanya sudah jadi. Tapi satu langkah ke kantor polisi, hidupku berubah. Polisi itu berseragam rapi tapi penuh arogansi, mengira aku bisa ditakut-takuti. Yang tidak dia tahu, aku bukan gadis biasa. Aku datang bukan hanya sebagai warga negara, tapi sebagai jurnalis yang sedang menyelidiki wajah kelam aparat. Saat suaraku hampir dibungkam, aku membuka mata semua orang dengan satu kata, bukti. Namaku Sarah, umurku 24 tahun. Biasa aja, hidupku juga biasa-biasa saja. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bareng adik laki-lakiku yang masih SMA. Sehari-hari aku kerja sebagai jurnalis lepas untuk media. Independen, bukan media besar, tapi idealisme kami masih hidup. Kadang dibayar, kadang tidak. Tapi sejak dulu aku tahu, keadilan bukan soal gaji. Kadang cuma butuh satu suara yang berani bilang, ini salah. Hari itu, hari yang seharusnya. Sederhana. Aku bangun agak siang karena semalam lembur nulis laporan tentang pabrik tekstil yang buang limbah sembarangan. Sambil ngaduk kopi instan, aku baru ingat. SIM-ku sudah jadi, dan bisa diambil hari ini di kantor polisi kota. Aku daftar lewat jalur resmi, ikut tes, dan lolos. Semua berkas sudah lengkap, tinggal ambil. Nggak usah macem-macem, Sar, kata ibuku. Semalam lewat telepon. Ambil SIM, bayar yang diminta, terus pulang. Jangan cari gara-gara. Aku cuma senyum. Ibu selalu begitu, penuh kekhawatiran, karena dia tahu aku sering terlibat liputan yang bukan buat perempuan. Tapi kupikir, hari ini enggak akan ada yang luar biasa. Aku kan cuma mau ambil SIM, bukan mengungkap mafia narkoba. Jam 9 pagi aku tiba di kantor polisi. Halamannya luas, tapi penuh kendaraan roda 2 yang parkir semrawut. Bangunan utamanya besar, dengan pelang bertuliskan, pelayanan SIM. Aku masuk, mengantri di loket depan, lalu disuruh duduk. Petugas di balik kaca memberi nomor antrean, dan menyuruhku menunggu panggilan. Di ruangan tunggu, ada sekitar 10 orang. Beberapa tampak cemas, beberapa bermain ponsel. Di pojok ruangan, kulihat ada seorang ibu-ibu yang sedang ribut dengan petugas karena katanya SIM-nya belum jadi, padahal sudah nunggu 2 minggu. Petugasnya hanya jawab dengan nada datar. Tunggu aja, Bu, sistemnya belum update. Aku duduk di kursi plastik, tangan menggenggam map berisi berkas fotokopi KTP dan surat keterangan lulus ujian. Di layar monitor, nomor antreanku masih jauh. Sambil menunggu, aku mencuri dengar percakapan 2 pria di sebelah. Lu bayar berapa, bro? Tanya satu orang berkaus hitam. 200, biar cepet katanya. Bisa langsung keluar dari belakang. Enggak usah antre. Aku menghela napas pelan. Sudah kuduga, sistem resmi hanya formalitas. Sisanya, urus bawah tangan. Aku sengaja tidak menempuh jalur seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mengikuti semua prosedur benar, tapi tetap mendapat perlakuan yang, ya, begitulah. Tak lama kemudian, namaku dipanggil. Sarah Anggraini. Aku berdiri dan menghampiri meja loket. Seorang petugas laki-laki dengan seragam lengkap menyambut dengan ekspresi hambar. Ikuti saya ke ruangan belakang. Berkas sudah siap, katanya cepat. Aku mengangguk dan mengikutinya. Kami melewati lorong sempit, lalu masuk ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada meja, 2 kursi, dan lemari arsip di pojok. Di dinding ada poster bertuliskan, Zona Integritas Bebas KKN. Ironis sekali. Petugas itu duduk dan menyebutkan, namanya, saya Rudi. Kamu Sarah ya? Berkas kamu sudah dicek, tinggal 1 tahap lagi. Aku duduk perlahan. Tahap apa, Pak? Bukannya ini cuma pengambilan? Dia tersenyum tipis, senyum yang bikin bulu kudukku merinding. Iya, tinggal 1, tahap administrasi tambahan. Aku menatap matanya. Maksudnya? Biasanya ada biaya... Ya, uang terima kasih lah. Formalitas aja, 500.000 cukup. Aku diam. Bukan karena kaget, tapi karena sedang menahan amarah. Pak, kataku pelan, saya ikut tes, bayar, resmi, dan semua sudah saya lunasi.
Di bukti pembayaran juga tidak ada tambahan biaya apapun. Dia menyandarkan punggung, menyilangkan tangan. Begini, Dek. Di sini enggak semuanya tertulis, tapi semua orang tahu cara mainnya. Kamu enggak mau, ya sudah. SIM-mu bisa pending sampai minggu depan atau bulan depan. Sistem kami kadang lemot, apalagi kalau yang ngurus rese. Aku tetap tenang. Kupandangi wajahnya. Aku tahu cara seperti ini bukan hal baru. Tapi ini terlalu telanjang. Dan aku sudah terlalu sering mendengar keluhan serupa dari warga lain. Maaf, Pak. Jawabku singkat. Saya enggak bisa. Ia mencondongkan tubuh ke meja. Yakin? Kalau enggak mau bayar, jangan salahkan saya kalau SIM kamu susah keluar. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku menekan tombol kecil di dalam dompet. Kamera mini yang kupasang di sana sejak pagi mulai merekam dari tadi. Ini bukan kebetulan. Kantor polisi ini sudah lama jadi bahan omongan. Dan hari ini, aku ingin tahu seberapa parah keadaannya. Tanpa menjawab, aku berdiri. Kalau memang butuh proses lebih lama, enggak apa-apa. Saya tunggu. Pak Rudi menahan tanganku. Sentuhannya cepat, tapi jelas terasa. Kamu pikir bisa main-main di sini? Aku menarik tanganku pelan. Saya enggak main-main, Pak. Saya cuma warga negara yang menuntut hak saya. Tatapan matanya berubah, tak lagi sok ramah. Kali ini ada kemarahan, ada ego yang terusik. Tapi aku sudah siap. Ini baru permulaan, dan aku belum akan mundur. Di luar ruangan udara terasa lebih panas, tapi hatiku justru dingin. Ada semacam keyakinan di dalam dada, bahwa hari ini mungkin akan lebih besar dari sekadar mengambil SIM. Aku duduk kembali di ruang tunggu, pura-pura mengecek ponsel. Tapi kamera dompetku terus merekam. Ini akan jadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Dan aku siap menyalakan nyala pertamanya. Aku menunggu cukup lama di ruang tunggu itu. Sudah hampir 1 jam, dan tidak ada satupun petugas yang memanggil namaku lagi. Wajah-wajah lain terus datang dan pergi. Beberapa hanya duduk sebentar lalu keluar dengan senyum. Entah karena urusan mereka selesai, atau karena sudah membayar uang pelicin seperti yang dibilang Pak Rudi tadi. Sementara aku masih duduk di kursi plastik yang mulai terasa keras di punggung. Berkali-kali aku melirik ke arah pintu ruangan Pak Rudi. Tertutup rapat, tidak ada suara. Seolah semua sengaja dibuat diam. Aku mulai resah, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini pola lama yang biasa dipakai. Bikin kamu nunggu, bikin kamu capek, sampai kamu menyerah dan akhirnya bilang, "Ya udahlah, berapa sih?" Tapi aku bukan orang yang gampang begitu. Apalagi kali ini, semua sudah terekam sejak awal. Sekitar 15 menit kemudian, seorang petugas perempuan keluar dari dalam dan menyebut namaku lagi. Sarah Anggraini, silakan kembali ke ruangan sebelumnya. Aku berdiri, nafasku dalam. Aku sadar permainan belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Saat aku masuk kembali ke ruangan itu, Pak Rudi sedang duduk dengan posisi santai. Tangan kirinya memegang cangkir kopi, dan di mejanya ada sebatang rokok yang sudah hampir habis di asbak. Ia tak langsung menoleh saat aku masuk. Tapi setelah beberapa detik, matanya melirik, dan ia memberi isyarat agar aku duduk kembali. Aku patuh, duduk tenang, seolah tak ada yang salah sebelumnya. Masih belum berubah pikiran? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Suaranya kali ini lebih pelan, tapi syarat tekanan. Aku menggeleng. Maaf, Pak. Saya tetap ingin jalur resmi. Dia mendengus. Terlalu idealis, Dek. Dunia nyata itu beda. Aku menahan senyum. Dunia nyata yang dia maksud. Mungkin dunia tempat uang bisa beli keadilan. Tapi dunia yang aku percaya adalah dunia di mana seseorang tetap bisa menolak ketika merasa diperas. Kalau memang belum bisa diproses, saya tunggu saja, kataku tenang. Dia mengetukkan jarinya di meja, lalu menatapku lekat-lekat. Kalau semua orang seperti kamu, kantor ini bisa lumpuh. Kamu pikir gaji kami cukup buat semua ini? Aku mendongak, mataku menatap matanya tanpa gentar. Saya pikir itu bukan urusan saya sebagai warga negara, Pak.
Saya hanya menuntut proses sesuai aturan. Nada suaraku tetap rendah, tapi setiap katanya kupastikan cukup jelas untuk masuk ke mikrofon kecil dalam dompetku. Wajahnya mengeras. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu, lalu menguncinya perlahan. Bunyi kunci yang berputar membuat ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku tahu ini sudah memasuki babak baru. Dengar ya, Dek. Di tempat ini, yang paling banyak bicara justru paling cepat hilang. Kamu ngerti maksud saya? Ancaman itu jelas. Tapi aku gak bergerak. Hanya menatapnya dalam-dalam dan menjawab dengan suara paling netral yang bisa aku keluarkan. Pak, saya rasa saya sudah cukup lama di sini. Kalau memang SIM saya belum bisa diambil, saya mohon izin untuk pulang saja. Atau saya akan buat laporan ke Propam. Dia tertawa. Tawa pendek, seperti mengejek. Silakan, Dek. Laporan? Kemana? Kamu kira siapa yang bakal dengerin kamu? Kalau kamu pikir bisa melawan sistem di sini, kamu salah tempat. Aku berdiri perlahan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya pamit. Tangannya cepat menghalangi pintu. Sebentar, aku berhenti. Kami berdiri berhadapan, hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya kini tak lagi bersandiwara. Arogansi yang tadi terselubung kini terpampang jelas. Sorot matanya seperti berkata, "Aku berkuasa di sini dan kamu cuma semut." Tapi aku tahu satu hal yang dia tidak tahu. Aku bukan semut. Aku adalah pelacak. Hari itu aku pulang dengan tangan kosong. SIM belum dapat, tapi aku membawa lebih dari itu. Sebuah rekaman utuh tentang bagaimana seorang aparat bisa menyalahgunakan jabatan hanya karena merasa tak tersentuh. Di dalam ojek online yang kutumpangi, aku membuka laptop kecilku. Aku langsung transfer hasil rekaman dari kamera dompet ke hard disk. Beberapa bagian masih perlu disunting, tapi secara garis besar, semua sudah terekam. Dari ancaman halus sampai tekanan psikologis. Wajah, suara, bahkan nama jelas terekam. Aku kirimkan file itu ke 2 email, satu untuk kantorku, satu lagi untuk akun cadangan yang kupakai untuk backup. Berulang kali aku mengecek koneksi, memastikan semuanya terkirim dengan aman. Karena kalau sampai sesuatu terjadi padaku, rekaman ini harus tetap keluar. Sesampainya di rumah, aku duduk di depan cermin. Kupandangi wajahku sendiri. Ada sedikit kelelahan, tapi di balik itu, ada juga rasa puas yang pelan-pelan muncul. Ini bukan cuma tentang SIM. Ini tentang keberanian melawan sistem busuk yang terlalu lama dianggap wajar. Dan aku belum selesai. Adikku, Bima, pulang sekolah sore itu. Dia menaruh tasnya, lalu duduk di sofa sambil membuka bungkus gorengan. "Kak, kenapa kamu kelihatan capek banget?" Aku tersenyum, duduk di sebelahnya, dan mengacak rambutnya. "Kakak habis dari tempat penuh drama." Dia mengunyah tempe gorengnya pelan. "Drama kayak di sinetron?" Aku mengangguk. Tapi versi dunia nyata. Dia tertawa kecil. "Kakak selalu aneh, tapi keren." Aku memeluknya dari samping. Hening sejenak. Dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, dia akan hidup di negara di mana tidak ada lagi yang perlu uang kopi buat dapat hak dasarnya. Tapi untuk itu, seseorang harus mulai lebih dulu, dan aku sudah memulainya. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Bukan karena aku menyesal dengan apa yang kulakukan di kantor polisi itu, tapi karena sejak keluar dari sana, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Rasanya seperti dilihatin, tapi nggak tahu siapa yang ngelihatin. Seperti ada udara berat yang nempel di punggung. Padahal aku jalan sendiri. Aku tetap bekerja seperti biasa. Duduk di depan laptop, menyunting video, menulis draft berita. Tapi kini, ada satu file khusus yang kusimpan di folder terpisah. File rekaman interaksi dengan Pak Rudi yang kini jadi pusat semuanya. Aku belum publikasikan. Terlalu cepat, terlalu riskan. Kalau aku salah langkah, mereka bisa bilang, itu rekayasa, bisa balik menyerang. Aku perlu waktu untuk memperkuat narasi, bukti tambahan.
kesaksian, dan yang paling penting, perlindungan. Tapi ternyata, aku nggak bisa benar-benar sembunyi. Hari ketiga setelah kejadian itu, tetanggaku Bu Wati datang pagi-pagi ke rumah. "Sarah, tadi pagi ada orang nanya-nanya kamu. Katanya dari bank, tapi kok tampangnya kayak preman?" Aku menelan ludah. Dia nanya apa? Cuma bilang mau klarifikasi soal cicilan motor. Tapi anehnya, dia nggak nyebutin nama bank. Malah nanya kamu kerja di mana. Biasanya keluar jam berapa. Aku tersenyum hambar. "Makasih udah kasih tahu, Bu." Setelah beliau pergi, aku duduk lama di lantai ruang tamu, diam. Otakku memutar kemungkinan. Mereka mulai mengendus. Mereka mau tahu aku siapa sebenarnya. Dan aku sadar, rekaman itu bukan hanya bukti. Sekarang dia juga jadi peluru yang siap memantul ke arahku. Sore harinya, aku memberanikan diri menghubungi seorang senior di media tempat aku biasa menulis, Mas Dimas. Dulu dia wartawan investigasi juga. Sekarang lebih banyak di balik layar, tapi pengalamannya enggak main-main. Kalau ada orang yang bisa ku beritahu soal ini, cuman dia. Kami janjian ketemu di sebuah warung kopi kecil, agak tersembunyi di belakang toko alat tulis. Lokasi favorit kami kalau ingin diskusi serius tanpa gangguan. Dia datang dengan jaket jeans, rambut sedikit acak, dan ekspresi serius. "Aku udah dengar dikit dari emailmu, tapi kasih aku cerita lengkapnya, Sar," katanya setelah menyeruput kopi pertamanya. Aku buka laptopku, memutar sebagian rekaman. Ia menyimak tanpa suara, hanya alisnya sesekali naik turun. Setelah selesai, dia duduk diam beberapa detik. "Ini kuat banget, Sar," katanya akhirnya. "Kalau ini kamu publish, mentah-mentah ini bisa meledak. Tapi juga bisa bikin kamu hilang." Aku mengangguk. Makanya aku belum berani gerak. Aku butuh strategi. Aku juga butuh bukti tambahan. Mungkin ini bukan cuma satu orang. Dimas menghela napas. "Kamu yakin mau terusin ini? Dunia korup itu nggak pernah suka dicerminkan." Aku menatap matanya. "Mas, aku nggak niat cari sensasi. Tapi aku nggak bisa diam. Kita terlalu lama dibius normal baru kayak gini. Uang kopi, pungli, intimidasi, semua orang tahu, tapi diam." Dia tersenyum pelan. "Oke, kalau kamu mau jalan aku bantu. Tapi kamu harus lebih hati-hati mulai sekarang. Jangan pakai HP utama buat komunikasi. Jangan pulang lewat jalan yang sama 2 kali. Dan..." Dia mencondongkan badan. "Hapus kebiasaan update story. Sekarang kamu target." Kalimat itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Sekarang kamu target. Benar saja. Malam itu sekitar pukul 11, saat aku sedang mengetik laporan investigasi tentang sistem jalan belakang di Biro Pelayanan Publik, listrik rumahku mati. Mati. Total. Aku turun dari tempat tidur, keluar ke teras. Gelap. Tapi anehnya, rumah sebelah terang. Begitu juga rumah di ujung gang. Hanya rumahku yang padam. Pelan-pelan aku balik ke dalam, ambil senter dari dapur. Aku buka panel listrik dekat pintu. Skring masih utuh, tapi satu kabel di dalamnya terpotong rapi. Bukan karena korsleting. Seseorang masuk halaman rumahku malam ini. Aku mendadak merasa seluruh kulitku tertarik dingin. Ini bukan iseng. Ini peringatan. Adikku, Bima, keluar dari kamarnya sambil menguap. "Listriknya kenapa, Kak?" Aku menatap wajahnya. Masih polos. Belum tahu apa-apa soal betapa kotornya dunia orang dewasa. Cuman masalah teknis. "Besok kakak betulin." Aku peluk dia cepat-cepat. "Tidur lagi, ya?" Setelah dia masuk ke kamarnya, aku duduk sendirian di lantai. Tangan gemetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Mereka kira bisa bungkam aku dengan potong kabel. Kalau mereka pikir itu cukup, mereka belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Aku bukan Sarah yang bisa disingkirkan hanya karena satu kabel dan 2 preman. Aku Sarah yang sedang menyalakan api. Dan sekarang, aku tahu di mana harus menyulutnya. 3 hari setelah kabel rumahku diputus, aku sudah pindah lokasi tinggal, bukan kabur, hanya mundur selangkah agar bisa menyerang lebih dalam.
Aku tinggal sementara di sebuah kamar kos kecil milik teman kuliahku dulu, Intan. Dia sedang kerja di luar kota, jadi kamarnya kosong. Lokasinya di pinggir kota, jauh dari keramaian. Aman, setidaknya untuk sementara. Aku masih tetap mengajar sebagai pengisi konten lepas untuk media online, tapi kini semua aktivitasku lebih banyak terselubung. Ponsel utamaku tinggal di rumah, hanya pakai burner phone dan laptop tanpa login akun pribadi. Semua komunikasi dengan Mas Dimas pun lewat channel terenkripsi. Targetku makin jelas. Bukan cuman Pak Rudi, dia cuman satu wajah dari jaringan panjang yang sudah terorganisir dan dilindungi. Dan aku sudah siap menyelam lebih dalam. Aku mulai dari ujung yang paling bawah. Satpam kantor Samsat. Namanya Pak Gunawan. Wajahnya keras, tapi tatapannya jujur. Aku sempat ngobrol dengannya di kantin belakang saat menyamar jadi mahasiswa yang sedang mengumpulkan data untuk skripsi bertema Budaya Pelayanan Publik. Klasik, tapi efektif. Tiap hari saya lihat Mbak, katanya sambil mengaduk kopi. Ada aja yang masuk lewat pintu belakang. Kadang enggak pakai antre, langsung duduk di ruangan. Kalau enggak salah orang dalam ya Pak. Pancingku, dia tertawa kecil. Orang dalam itu istilah halusnya. Yang lebih tepat, pembayar tetap. Mereka udah langganan. Udah tahu siapa yang harus ditemui, bayar berapa, kapan datang. Petugasnya tahu semua? Pak Gunawan menatapku lama, lalu mencondongkan tubuh. Sst, kadang malah disuruh sama atasan. Itu bukan inisiatif sendiri. Ada yang nangatur, aku diam sejenak. Ini bukan sekadar pungli biasa. Ini sistem. Organisasi dalam seragam. Pernah ada yang protes, Pak. Dia menggeleng pelan. Pernah ada satu cewek. Galak. Dia ribut karena disuruh bayar. Tapi nggak lama, hilang. Katanya sih pindah kota. Tapi saya dengar-dengar, dia didekati terus sampai nyerah. Namanya siapa? Pak Gunawan menggeleng lagi. Saya lupa, Mbak. Tapi, kalau Mbak tanya-tanya terus begini, hati-hati. Mereka punya mata. Bahkan di warung kopi kayak gini. Aku mengangguk. Makasih, Pak. Saya cuma mahasiswa. Belajar. Doang kok. Tapi di dalam dompetku, kamera kecil kembali merekam. Setelah mendapat cerita dari Pak Gunawan, aku mulai memetakan alur uang yang mengalir. Ada 3 titik utama. Ruang pelayanan SIM, bagian pengambilan dokumen, dan satu ruangan belakang tanpa papan nama. Masuk ke sana bukan hal mudah, tapi aku punya rencana. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor itu, menyamar jadi pengurus jasa pembuatan SIM untuk seorang klien fiktif. Pak, saya disuruh temui Pak Andri, katanya di ruang belakang. Tanyaku pada petugas. Sudah pernah urus sebelumnya? Iya, ini klien lama saya. Setelah memeriksa, dia membiarkanku masuk. Ternyata, selama membawa nama klien yang sudah pernah bayar, semua pintu jadi mudah dibuka. Ruang belakang itu kecil, tidak mewah, tapi jelas tempat koordinasi. Ada 2 meja, papan tulis penuh catatan kode, dan seorang pria berbadan besar, duduk sambil menulis sesuatu. Aku pura-pura membuka catatan, lalu menyodorkan map kosong. Pak Andri, dia mengangguk. Urus SIM siapa? Aku sebut nama rekaan. Lalu menanyakan biaya. Dia menyebut angka lebih besar dari yang disampaikan Pak Rudi sebelumnya. Tapi aku hanya mengangguk, mencatat semuanya. Kalau rutin bawa klien, nanti ada persenan, katanya sambil menyodorkan nomor kontak. Aku tersenyum sopan, lalu pamit. Tapi sebelum keluar, aku menatap papan tulis itu dengan cepat. Di sana tertulis, Kamis 3A, Jumat, Lurah DM, Sabtu, Iman, Minggu, Rudi, dan di bawahnya ada angka-angka yang tertulis seperti kode rekening atau nominal. Aku segera mencatat dalam kepala. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, Pak Rudi bukan pemain tunggal. Dia cuma 1 hari dari sistem 4 hari. Di atasnya masih ada yang lebih besar. Malam itu aku dan Mas Dimas bertemu di rumah kosong peninggalan keluarganya. Tempat aman kami bertukar informasi. Aku yakin kita lagi nginjek ekor naga, Mas, kataku sambil memperlihatkan rekaman baru. Dimas mendesah panjang. Kalau kamu teruskan ini, kamu harus siap dengan 2 kemungkinan. Kamu akan menang besar,
atau hilang tanpa jejak. Aku menatap layar laptop. Wajah Pak Andri membeku dalam rekaman. Aku enggak mau menang besar, Mas. Aku cuma enggak mau bangsa ini terus dikeruk sama orang-orang yang berseragam tapi berhati tikus. Dia tersenyum tipis. Oke, maka kita main lebih pintar. Minggu depan, aku kenalin kamu ke seorang teman di LSM yang biasa bantu lindungi whistleblower. Tapi sebelum itu, kita harus buktikan satu hal lagi. Aku menoleh. Apa? Bahwa rekaman kamu enggak cuma kuat, tapi benar-benar sistemik. Kita harus tangkap 1 hari operasional penuh. Dari pagi sampai sore. Buktikan semua nama di papan tulis itu aktif dan terlibat. Aku mengangguk. 1 hari penuh. 1 kesempatan terakhir sebelum ledakan, dan saat itu terjadi dunia akan tahu siapa Sarah dan kenapa mereka tak bisa lagi berlindung di balik seragam. Hari itu dimulai seperti biasa. Tapi detak jantungku nggak biasa. Jam 6 pagi, aku sudah berdiri di depan kantor pelayanan SIM yang tampak seperti gedung biasa. Tapi aku tahu, di balik tembok-tembok bercat putih itu, ada skenario besar yang akan segera kubuka ke dunia. Hari ini adalah hari Kamis. Nama yang tertulis di papan tulis kemarin. 3A. Aku belum tahu siapa atau apa maksud 3A. Tapi hari ini, aku niat merekam semuanya. Dari pagi sampai sore, kamera mikro sudah kupasang di kancing baju. Suara direkam pakai alat perekam suara mungil yang diselipkan di tali bra. Lokasi aman buat standby. Aku pakai van pinjaman milik Mas Dimas yang parkir tak jauh dari gerbang belakang. Lengkap dengan laptop untuk simpan backup data secara otomatis. Aku bukan jurnalis penuh pengalaman. Tapi hari ini, aku bukan gadis biasa. Aku senjata. Jam 7:10, 1 mobil hitam berhenti di area belakang kantor. 3 pria turun. Salah satunya berjas dengan cincin besar di jari kelingking. Dari gelagatnya, jelas bukan masyarakat biasa. Mereka tidak antre, tidak bawa map. Mereka langsung disambut seseorang berseragam. Bukan Pak Rudi. Orang baru. Aku berjalan ke dalam area pelayanan, menyamar sebagai pengurus jasa SIM seperti sebelumnya. Kali ini aku hanya mengamati, dan yang kulihat adalah teater korupsi. Pria berjas itu mengobrol akrab dengan salah satu petugas. Mereka tertawa, saling menepuk bahu. Beberapa map diserahkan. Uang tidak kelihatan jelas, tapi 1 tas selempang kecil berpindah tangan, dan petugas itu menghilang ke ruangan belakang. Aku menekan tombol di alat rekam suara. Transfer berhasil, bro, kata salah satu pria dari kelompok 3A. Besok kasih hasilnya ya, biar anak-anak nggak ribut. Kupastikan semua terekam, tapi satu hal yang tak kusadari. Aku sedang diawasi. Sekitar pukul 11 saat aku pura-pura keluar untuk menelepon klien, seseorang menepuk bahuku. Sarah kan? Aku membeku. Dia bukan petugas, bukan orang pelayanan, tapi jelas bukan orang asing di tempat ini. Posturnya besar, kulit gelap, mengenakan jaket kulit. Wajahnya pernah kulihat sebentar di kantor saat aku investigasi. Salah satu penghubung. Aku tersenyum tipis. Maaf, saya bukan. Udah, ikut saya. Pak Rudi mau bicara. Jantungku menggempur tulang rusuk. Aku bisa kabur, tapi tidak hari ini. Aku terlalu dekat. Terlalu banyak data yang belum sempat kupindah. Dia menggiringku masuk ke lorong belakang, melewati pintu yang biasa tertutup. Ruangan yang tak ada di peta manapun. Di sana, Pak Rudi duduk bersama 2 pria lain. Salah satunya mengenakan seragam, pangkat di pundaknya lebih tinggi. Yang satu lagi berpakaian sipil, tapi aura bosnya kuat. Sarah, kata Pak Rudi sambil menyalakan rokok. Kami sudah lama curiga. Aku tetap diam. Ngerekam ya? Mereka tidak menyita apapun, tapi pria berpangkat itu mengangkat tangan, memberi isyarat. 2 petugas masuk. Salah satunya langsung menamparku. Sakitnya bukan main, tapi aku sudah siapkan mental. Kamu pikir wartawan bisa bebas masuk ke tempat orang kerja dan seenaknya nyari masalah? Bentak pria berseragam. Aku tak jawab. Tapi di balik diamku, kameraku masih menyala.
Mereka menyekapku di ruangan itu selama 3 jam, menyita ponsel palsuku. Tapi aku tahu, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena semua data disalin otomatis ke laptop di van. Dan Mas Dimas pasti menyadari aku tak kembali. Pukul 5 sore, pria berpangkat tinggi menatapku dingin. Kami bisa bilang, kamu mencuri data. Kami bisa jebloskan kamu. Tapi kami nggak sejahat itu. Pulanglah dan lupakan semua ini. Atau kami bisa berbuat lebih. Aku tertawa kecil. Kalian takut ya? Takut? Kami cuma bosan. Wartawan itu seperti nyamuk. Ganggu, tapi bisa ditepuk. Dia melemparkan dompetku. Pulang. Terakhir kami peringatkan. Aku keluar dengan tubuh gemetar dan pipi masih perih, tapi hatiku terbakar. Aku tahu, ini bukan lagi soal SIM atau uang kopi. Ini soal keberanian melawan sistem yang sudah busuk sejak akar. Dan sekarang, mereka tahu aku siapa. Tapi aku juga sudah punya semua data yang kubutuhkan. Malamnya, aku bertemu Mas Dimas. Dia langsung memelukku tanpa banyak bicara. Dia sudah salin semua rekaman, bahkan backupnya ke drive luar. Sekarang kita laporkan? Tanyaku, suara serak. Dia menggeleng. Belum cukup. Mereka akan tutup semua pintu. Kita harus lempar ini ke publik, bukan ke institusi. Aku menatapnya, pelan. Lewat media nasional, dia tersenyum. Lewat dunia. Saat aku pulang malam itu ke kos, aku duduk di lantai. Memandang pantulan wajahku di layar laptop. Wajah lelah. Wajah memar. Tapi di balik itu, aku tahu. Aku bukan korban. Aku adalah cermin yang tak mereka duga. Dan esok, cermin ini akan menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya pada semua orang. Pagi itu, langit terlihat biasa saja. Tapi di dadaku, badai sudah lama berkecamuk. Kupandangi layar laptop yang memunculkan satu demi satu potongan rekaman. Dari obrolan setengah berbisik, tertawaan sinis antar petugas, hingga video saat tas selempang, berpindah tangan di belakang meja. Semua data sudah terkumpul, terverifikasi, dan kini tinggal satu klik untuk disebar. Aku menghela napas panjang. Di tanganku, kebenaran. Tapi di luar sana, dunia masih percaya pada wajah-wajah ramah berseragam. Aku tahu, sekali ini dipublikasikan, aku bukan Sarah biasa lagi. Aku adalah ancaman. Yakin? Tanya Mas Dimas yang duduk di sebelahku. Dia belum tidur semalaman. Matanya sembab. Tapi tekadnya tetap utuh. Aku mengangguk. Sebarkan video utamanya. Edit yang paling jelas. Tampilkan fakta, bukan opini. Jangan ada suara kita, hanya transkrip dan timestamp. Dan jangan pakai akun pribadiku. Dia mengangguk, langsung bekerja. Dalam waktu 2 jam, satu video berdurasi 7 menit 40 detik tayang lewat akun baru di berbagai platform. YouTube, X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram. Judulnya sederhana, beginilah cara SIM Anda diterbitkan. Fakta di balik pelayanan publik tanpa sensasi, tanpa framing. Biarlah publik yang menilai. 3 jam setelah tayang, video itu tembus 60.000 penonton. 4 jam kemudian, tagar Nurdin Mafia SIM merajai trending X Indonesia. Komentar netizen meledak. Ada yang marah, ada yang syok, ada pula yang membela polisi. Tapi satu hal pasti, video itu mengguncang. Media nasional mulai mengambil cuplikan. Jurnalis-jurnalis independen menyebarkan ulang. Dan akun-akun aktivis HAM mulai menandai pejabat tinggi dengan satu pertanyaan. Apa tindakan Anda setelah melihat ini? Aku masih duduk di lantai kamar saat notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi. Nomor tak dikenal. Ada yang mengancam. Ada yang menyamar sebagai teman. Ada yang menawarkan kompensasi agar video diturunkan. Tapi yang paling membuatku menggigil bukan itu, melainkan berita dari TV nasional pukul 18.00 sore. Seorang perempuan bernama Sarah Anindya Putri
dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penyebaran konten palsu dan pencemaran nama baik institusi. Polisi mengklaim video yang beredar telah diedit dan merupakan bentuk provokasi terhadap publik. Aku diam. Dunia rasanya membeku. Nama lengkapku disebut. Wajahku ditampilkan. Mereka menyebarkan data pribadiku seperti aku ini pelaku kejahatan. Aku menatap Mas Dimas. Dia mengepalkan tangan. Mereka menyerang lebih cepat dari yang kita duga. Aku mencoba tenang. Tapi ada bagian dari diriku yang mulai runtuh. Aku pikir keberanian cukup. Ternyata tidak. Mereka punya kekuasaan dan mereka menggunakannya tanpa ragu. Malam itu, aku dan Dimas bertemu dengan kontak dari LSM yang sudah lama bekerja membela whistleblower. Namanya Mbak Rani, mantan pengacara HAM. Dia memelukku begitu bertemu. Kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Tapi kamu juga harus paham, mereka akan lakukan apapun untuk membuat publik lupa soal kontennya dan hanya fokus pada kamu. Aku menunduk. Kalau mereka tangkap aku, apa yang bisa kita lakukan? Dia tersenyum pahit. Kita lawan, tapi kamu harus tetap hidup, tetap bebas. Karena kalau kamu hilang, kebenaran itu ikut tenggelam. Kami diskusikan semua rencana, pengacara, pengamanan akun, pengalihan lokasi, bahkan opsi untuk mengungsi sementara keluar kota. Tapi sebelum itu, aku punya satu ide terakhir. Saya ingin rekam satu pernyataan, kataku pada Dimas dan Mbak Rani. Bukan pembelaan, tapi klarifikasi. Saya ingin publik tahu, ini bukan soal saya, ini soal sistem. Malam itu, di kamar kos, dengan satu kamera dan dinding polos sebagai latar, aku bicara. Tanpa riasan, tanpa naskah, hanya aku dan suara hati. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang warga negara yang pernah duduk berjam-jam di ruang tunggu pelayanan, melihat kejanggalan yang terus berulang. Saya tidak dendam. Tapi saya muak. Muak karena kita dibiasakan untuk menyerah. Video itu bukan kebencian. Itu fakta. Dan kalau kalian pikir saya harus dihukum karena menyampaikan kebenaran, maka hukum itu sedang melindungi yang salah. Video pernyataan itu meledak lebih cepat dari yang pertama. Dalam sehari, aku diwawancara oleh 3 media online. Dalam seminggu, 4 LSM mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadapku. Namun, tekanan juga datang lebih kencang. Kosan Intan dilempari batu. Akun Instagramku diretas son ibuku. Di kampung, didatangi orang-orang baik yang menyuruhku diam. Aku tak bisa menangis. Air mataku sudah habis. Tapi ada sesuatu yang lebih tajam kini tumbuh di dalam diriku. Kemarahan yang terkendali. Aku tak bisa lari. Aku sudah terlalu jauh. Dan di saat semua mata menatapku, satu hal yang pasti. Aku akan buka semua. Sampai ke akarnya. Aku bukan korban. Aku adalah penggali kubur bagi kepalsuan mereka. Dan musim gugur untuk para pemangsa rakyat itu sudah datang. Aku pikir, setelah video klarifikasi itu viral, badai akan mereda. Ternyata tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Badai itu berubah jadi angin topan. Malam itu, aku terbangun oleh suara keras dari depan kos. Seseorang menendang pintu pagar, teriakan, bernada kasar meledak. Lalu motor melaju kencang pergi meninggalkan jejak kekacauan. Aku dan Mbak Rani, yang sempat menginap untuk berjaga, langsung bergegas keluar. Plakat nama kosku sudah hancur. Ada coretan piloks di dinding. Pengkhianat. Mbak Rani menatapku. Kamu harus pindah. Sekarang. Aku angguk. Tak ada waktu ragu. Kami berkemas dalam diam, dan dengan bantuan LSM, aku dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sebuah rumah kontrakan kecil di luar kota. Di sana, sinyal terbatas, tapi pikiranku justru lebih jernih. Malam ketiga di sana, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Saya tahu apa yang Anda lakukan, dan saya tidak bisa tidur karenanya. Pesan itu singkat. Aku diam. 10 menit, kemudian pesan lanjutan masuk. Saya anggota dari unit tempat Anda investigasi. Saya tidak bangga, tapi saya juga tidak sepakat dengan cara teman-teman saya membungkam kebenaran. Saya bisa bantu, asal Anda tidak sebut nama saya. Dek.
Tanganku gemetar, aku membalas pelan. Kalau Anda jujur, bantu saya buka nama-nama besar yang terlibat. Balasannya datang 2 jam kemudian. Besok malam, di lokasi aman. Saya kirim koordinatnya. Jangan bawa siapa-siapa. Malam itu, aku menunggu di sebuah kafe kecil yang letaknya tersembunyi di pinggiran kota. Sepi, hanya 1-2 meja terisi. Dimas tetap tahu aku pergi, tapi kami sepakat dia tunggu di luar agar tak mencurigakan. Seorang pria masuk mengenakan hoodie abu-abu. Wajahnya tirus, usia sekitar 30-an. Ia duduk di depanku tanpa banyak bicara. Aku bukan pahlawan, katanya. Tapi aku lelah. Namanya disamarkan. Aku ikut rotasi pelayanan SIM sejak 3 tahun lalu, katanya pelan. Awalnya cuma bantu isi form. Lama-lama disuruh terima ucapan terima kasih. Uangnya besar, tapi nurani lama-lama hilang. Ia menarik napas dalam-dalam. Sampai kamu datang. Aku terdiam, tak tahu harus bersyukur atau takut. Tapi kejujurannya terasa tulus. Aku tahu siapa saja yang terlibat, termasuk 1 nama besar, atasan langsung Pak Rudi. Dia bukan sekadar petugas. Dia jembatan antara mafia SIM dan pejabat kabupaten. Bahkan pernah bantu nyuap saat ada pemeriksaan dari pusat. Aku merekam pembicaraan kami diam-diam. Tapi kali ini bukan untuk menjebak, untuk mencatat. Kalau kamu bisa kasih dokumen, transfer, rekaman, atau nama-nama, aku bisa publikasikan dalam tahap 2, kataku. Tapi harus konkret. Ia mengangguk, lalu menyodorkan flash disk kecil. Dalam ini, ada rekaman rapat internal. Kamu dengar saja. Kalau kamu berani, itu cukup untuk ledakkan semuanya. Malamnya, di rumah kontrakan, aku dan Dimas memutar file itu. Dan apa yang kami dengar, membuat perutku mual. Pastikan minggu ini target 300 SIM palsu tercapai. Jangan ada yang bocor kayak kemarin. Kalau perlu ancam itu anak wartawan. Atau kita beli medianya sekalian. Udah biasa kok. Dulu juga pernah ada dosen yang protes. Sekarang pensiun dini dia. Intimidasi itu cara cepat. Uang dari sini bukan cuma buat kita. Ke atas juga ngalir. Kalau bocor bukan cuma kita yang tumbang. Tapi yang di Jakarta juga bisa kejebak. Aku dan Dimas saling tatap. Kita tidak lagi bicara soal pelayanan publik, bisikku. Ini sistem korupsi lintas level. Dimas mengepalkan tangan. Kita harus ledakkan sekarang. Tapi bukan dengan 1 video. Kita bikin dokumen investigatif. Seri, biar publik ikut pelan-pelan. Kami mulai menyusun. Timeline, diagram alur uang, struktur pelaku, bukti suara, dan gambar. Kami beri judul. Project 3A. Siapa yang punya kuasa atas SIM Anda? 3 hari setelah dirilis, seri pertama menyebar seperti api. Banyak media mulai menyambutnya. Bahkan ada 1 program talk show yang menyebut namaku sebagai jurnalis independen paling berani tahun ini. Tapi ancaman juga datang bertubi-tubi. Bahkan salah satu stasiun TV besar yang awalnya ingin wawancara mendadak mundur. Aku tahu kenapa. Aku sudah menyentuh level yang terlalu tinggi. Dan mereka sedang menyiapkan sesuatu. Aku bisa rasakan. Sore itu, Mbak Rani datang dengan wajah tegang. Sarah, surat panggilan resmi keluar. Kamu dituduh menyebarkan dokumen ilegal, rekaman tanpa izin, dan pencemaran nama baik institusi. Aku diam. Kamu akan ditangkap kalau tidak hadiri panggilan kedua minggu depan. Aku duduk perlahan, lelah, tapi tidak takut. Karena aku tahu, ketika mereka menggunakan hukum untuk membungkam, itu artinya aku menyentuh saraf paling sensitif mereka. Aku menatap layar. Dan sebelum malam tiba, aku unggah 1 video baru. Jika saya ditahan, ini adalah bukti bahwa hukum bukan lagi pelindung, tapi alat tukar untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Video itu viral. Lagi. Tapi aku tahu, pertarungan belum selesai. Ini baru permulaan dari akhir. Hari itu, langit Jakarta tak seperti biasanya. Mendung pekat menggantung sejak subuh. Seolah semesta tahu, hari ini akan menjadi pertempuran antara suara dan kuasa.
Aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri. Wajahku disorot kamera. Tanganku dingin. Tapi napasku tenang. Di belakangku berdiri puluhan orang. Mahasiswa, aktivis, wartawan, bahkan warga biasa yang tak ku kenal. Mereka datang membawa spanduk. Kami bersama Sarah. Bukan kriminal, tapi penegak nurani. Tak kusangka keberanian bisa menular secepat ini. Tapi di balik semangat itu, aku sadar mereka masih bisa menang. Sistem bisa berbelok, keadilan bisa dibungkam. Itulah kenapa aku datang bukan hanya dengan keyakinan, tapi juga bukti tak terbantahkan. Ruangan, sidang penuh sesak. Hakim ketua duduk tegak, jaksa berdiri angkuh. Di sebelahku Mbak Rani mendampingi, senyumnya tenang. Tapi aku tahu, dia sudah siap beradu argumen sampai titik darah penghabisan. Sidang dimulai. Jaksa membuka dengan suara lantang. Terdakwa Sarah Anindya Putri dituduh menyebarkan konten manipulatif, rekaman ilegal, dan merusak nama baik institusi, negara, bla bla bla. Kata-kata mereka seperti gumpalan asap, penuh suara, tapi kosong makna. Lalu giliranku bicara. Aku berdiri, menatap hakim dan seluruh isi ruangan. Saya bukan perusak, saya adalah cermin. Dan kalau cermin ini memantulkan kebusukan, jangan salahkan kacanya. Salahkan wajah yang ada di dalamnya. Terdengar riuh tepuk tangan dari galeri. Hakim mengetuk palu, meminta tenang. Tapi aku belum selesai. Saya akan buktikan, rekaman yang saya sebar bukan hanya fakta, tapi juga konsekuensi dari sistem yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Lalu, Mbak Rani mengajukan flash disk berisi rekaman baru. Hasil investigasi bersama A, si polisi yang membelot. Isinya, rekaman pembicaraan seorang pejabat tinggi kementerian dengan jaringan mafia SIM. Yang membuat semua orang membeku adalah satu nama yang disebut jelas dalam rekaman. Pak Haryo udah oke. Dana dari proyek SIM disetor langsung ke yayasan dia, nanti dari sana masuk ke kampanye. Aman. Semua diam. Pak Haryo, Wakil Menteri Hukum dan HAM, tokoh reformasi. Mantan aktivis, wajahnya dikenal publik sebagai pejuang keadilan. Tapi dalam rekaman itu, dia terdengar jelas, terlibat langsung. Sidang menjadi kacau. Jaksa tak bisa menutupi keterkejutan. Hakim meminta waktu untuk menyidangkan, ulang rekaman dan menyusun ulang bukti. Tapi bagi publik yang menyaksikan lewat siaran langsung, semuanya sudah jelas. Bukan polisi kecil yang bermain, tapi elit politik yang memanfaatkan sistem untuk kepentingan mereka. 2 hari kemudian, Presiden sendiri angkat bicara. Dalam pidato darurat, ia menyatakan pembentukan Komisi Khusus Investigasi Layanan Publik. 3 pejabat kementerian dicopot. Beberapa perwira polisi dinonaktifkan. Pak Haryo mengundurkan diri dan langsung diperiksa oleh KPK. Sedangkan aku, surat panggilan kedua itu dicabut. Semua tuduhan dihentikan. Bahkan, aku ditawari posisi sebagai penasihat independen dalam reformasi pelayanan publik. Aku menolak. Aku tidak mau masuk sistem yang belum benar-benar bersih. Aku memilih tetap menjadi jurnalis, menulis, merekam, menyuarakan yang tak bersuara. 3 bulan kemudian, aku kembali ke tempat itu, kantor pelayanan SIM. Kali ini bukan sebagai pelapor, bukan juga korban, tapi sebagai rakyat biasa. Duduk, menunggu, mengamati. Dan untuk pertama kalinya, tak ada amplop berpindah tangan. Tak ada suara desis menyuruh, jangan ribut, semua orang diperlakukan setara. Petugasnya tersenyum, bukan karena uang, tapi mungkin karena takut sejarah terulang. Aku tersenyum kecil. Mungkin tidak semua bisa berubah. Tapi sekarang, aku tahu satu hal. Satu suara bisa mengguncang menara kekuasaan, kalau cukup berani untuk tidak diam tamat.